Hai Sobat Ternak Kambing PE, kita berinovasi nih, mau bikin kontes Kambing PE online MD Project Cup. Ya, persyaratan dan ketentuan kontes ada di next video. Yes, jadi nantikan terus ya di channel MD Project. Oke? Pantengin terus. See you. Baik lagi kita hari ini kita mainnya outdoor, kita di luar rumah, kita ada di satu lokasi ya Mbak ya, tepatnya di Jombang. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi, berbincang-bincang tentang kambing. Tapi sebelumnya kita mau kenalin dulu nih satu segmen baru dari kita ya Mbak ya. Kita akan mengupas tuntas dunia kambing PE, Peretakan Etawai. Namanya apa Mbak? Adventure adalah singkatan dari Etawa Venture. Ya, tapi namanya tetap Adventure, bacanya tetap Adventure ya. Tulisannya ETT Venture gitu. Kita bakalan sering hadirkan segmen ini ke kalian karena kita bakal sering-sering main sama kambing ya Mbak ya. Ya, betul. Nah, hari ini kan kita akan berbincang-bincang lebih dalam, kita akan kupas tuntas tentang dunia PE yang memang lagi marak diselenggarakan ya Pak, kontes kambing di seluruh Indonesia lagi marak. Nah, karena lagi pandemi ini ya sementara mandek dulu lah ya. Nah, kan kita kepingin ngobrol-ngobrol. Aku sudah hadirkan kalian dua special guest, tamu mantap nih. Yang pertama ada Bapak Kusairi. Bapak Kusairi ini adalah inisiator kontes, pakar kontes, dan juri senior. Ya Pak ya? Iya. Tuh, dan yang kedua ada siapa Mbak Win? Yang kedua ada Pak Mamat, adalah peternak dan pemain kontes. Ya. Hari ini kita udah hadirkan juri dan pemainnya. Gitu. Jadi ada dua sudut pandang berbeda nih tentang kambing. Kita tanya-tanya yuk lebih dalam yuk. Ya. Aku mau tanya yang pertama ke Pak Kusairi dulu deh. Pak Kusairi sebagai inisiator ya Pak ya. Dulu itu gimana sih? Gimana ceritanya berdirinya kontes pertama kali? Ya, terima kasih. Selamat pagi semua para peternak dan penghobi kontes. Pagi. Kali ini kita bertemu di channel MD Project. Saya akan bercerita tentang awal mula adanya kontes kambing PE ini. Ya. Jadi begini, awalnya yaitu di awal tahun 2007 itu saya melihat itu kambing PE ini kambingnya bagus, tapi jarang diminati oleh masyarakat. Jadi harga jual pun juga sulit, terus peternak pun juga jarang. Padahal saya melihat potensi kambing PE ini bagus. Nah, ternyata saya tanya kepada para peternak itu kambing PE ini harganya mahal, terus sulit untuk penjualnya. Maka saya punya inovasi, sebuah inisiator untuk mengadakan kontes kambing ini ala asosiasi. Jadi bukan dinas. Jadi ala asosiasi yang menekankan pada titik seni keindahan, seni kecantikan, keserasian daripada suatu kambing itu. Maka tahun 2007 alhamdulillah saya saya adakan kontes ini, dan sambutan dari para peternak penghobi kontes ini sangat luar biasa. Ini awalnya begitu. Tahun 2007 tuh awalnya. Jadi 3 tahun ya. Oh, lebih. 2007, 13 tahun sudah Mbak Wina. Pikiranku 2017. Padahal udah 2007 ya Pak ya, berarti sudah aktif. Berarti Pak Mamat dari 2007 juga sudah terlibat, sudah
masuk ke Memelihara. sini gitu ya? Atau Ada. Gimana, zaman gimana tuh? Masehi, Pak? Jadi Gimana untuk tuh? saya mulai ternak kambing itu kisaran 2005. Oh. Tapi dengan kambing yang sama, mungkin kambing yang sama, tapi kurang mengerti. Jadi mulai tahun 2007 baru saya mengerti, oh ini ada kambing PE, ini ada kambing biasa. Berarti waktu 2005 Pak Mamat itu punya Sudah menunjuni kambing. ya, sudah menunjuni Tapi PE juga? ternak saya. Waktu mulai saya itu ternak. Ya, Tapi ternak. belum ada konten. Belum ada Iya, konten. iya, iya, Nah, iya. baru dengar-dengar ada kontes kambing PE, itu pun saya belum mengerti. Oh, posisi PE gitu. Ya. Sebenarnya itu. Padahal sebenarnya Pak Mamat itu ya punya PE Iya, gitu ya? cuma belum tahu kriteria yang PE itu gimana, yang senduro itu gimana, yang gitu. kambing biasa itu gimana, enggak tahu saya. Harga jualnya sama Pak kalau dulu? Waktu itu kalau harga jualnya sama. Sama. Antara kambing PE sama Sama biasa kambing. sama, iya. Iya. Itu sekarang. Sekarang Nah, beda untuk banget. sekarang sudah ada perubahan yang Iya, drastis antara iya. kambing biasa sama PE. Itu salah satu alasannya karena ada si inisiator ada melihat kontes. ada sisi seni gitu ya Pak Ya, ya? betul. Berarti bisa dibilang nih Pak Kusairi ini yang pertama melihat kecantikan dari seekor kambing PE gitu ya Iya. Pak Tak ya? pikir kan hanya lukisan orang, ternyata kambing itu juga ada seninya. Ya? Iya, Iya, betul. ternyata Pak Kusairi ini si inisiator kecantikan-kecantikan seni itu tadi ya Pak ya? Berarti aku termasuk seni ya? Salah ya? Jaluk di kontesnya paling banyak Pak. Nanti ada sendiri nih. Ah, gitu. Nah, kalau dari tahun 2007 ya, Iya. itu sudah ada kelas-kelas gitu Pak? Jadi begini, kami merancang sebuah kontes ini tidak hanya sendirian, namun juga saya tanya dengan para teman-teman yang sudah senior dalam arti mengerti betul tentang kambing PE ini, maka saya rumuskan sebuah pakem kriteria yang waktu itu ya masih sebatas 8 atau 9 kriteria. Itu Bapak sendiri yang? Ya, saya bersama teman-teman Pada peternak saat itu. yang sudah bergelut bertanya-tanya tentang nilai seni yang ada pada kambing itu dan saya kembangkan. Saya jadikan sebuah pakem atau kriteria yang nanti dijadikan sebuah penilaian di dalam kontes. Apakah itu termasuk Pak Mamat? Iya. Jadi gini, saya untuk nilai seni itu pun saya mengerti sejak adanya kontes. Oh, berarti ada kontes dulu. Iya, baru mengerti kenal itu dulu, yang baru Bapak namanya. tahunya Iya, setelah iya, kontes sebelumnya itu. enggak ngerti. Nilai seni itu kita pakemkan dulu. Oh, Kita iya, buat iya, iya. sebuah kriteria, baru kita sosialisasikan di dalam arena penjurian. Betul. Jadi kenalan tahu kontes dulu, Iya. baru tahu seni dulu Itu pun gitu. saya dulu waktu ada kontes kontes itu jadi tidak tahu sebenarnya. Nah, tapi dengan adanya berjalan waktu, kita saling mengenal lewat media sosial. Alhamdulillah sampai sekarang ya sedikit banyak kita sudah mengerti apa yang namanya kambing kontes, kambing PE yang mempunyai nilai yang sangat tinggi. Oh iya Pak Mamat, saya mau nanya nih, udah berapa lama? Oh, udah berapa kali sih Pak ikut kontes? Kalau dibilang sudah berapa kali, saya sudah hampir ratusan kali, Mbak. Wow. Sejak 2007 itu saya Karena sudah emang mengenal pertama kontes. ya, Pak, Iya. ya? Setiap kontes ikut. Hampir Saya di setiap event hari. kontes, Oh, setiap saya itu kontes. selalu ada dan selalu ikut. Biarpun enggak selalu menang. Nah, waktu itu ya sering kalahnya. Jadi saya sering kalahnya. Dalam hati ya juga punya pikiran yang kurang positif sama juri. Lah, kenapa Sebenarnya itu? Ya, Padahal kan pengalamannya banyak Pak. iya. beribu-ribu. Gini, antara pola pikirnya juri dengan peternak kan jauh-jauh beda kan. Nah, maksud kami kontes itu produksi pokoknya api mesti menang, tapi belum tentu. Belum tentu. Nah, Oh, iya. kadang-kadang juri itu mempunyai penilaian lain. Kadang kita juga merasa tidak enak. Piye karepe juri ini? Wis tak ramat Wah, api. Pak, belet iki. Ini Iya. ada peserta protes nih Pak. Emang Iya. gitu Pak? Jadi begini, memang dulu itu namanya protes ini ibaratnya sebuah sebuah dampak wajib Berarti, yang ada di kontesan. Jadi karena belum mengerti betul tentang kambing seni dan cara penilaian, maka setelah kontes, wah, jangankan protes, saya itu didatangi di rumah berserta komunitasnya Jangan-jangan itu Pak satu Mamat dan mobil. teman-teman lagi gitu tuh. Itu protes tuh sering. Tapi saya jelaskan, artinya begini.
sebuah juri itu harus mempunyai nilai seni, yang nilai seni itu diaplikasikan mewakili daripada nilai seni para peserta. Ini kuncinya di situ. Artinya apa? Apa yang menjadi pilihan juri itu sudah mewakili daripada nilai seni yang ada di peserta. Jangan sampai pilihan juri ini menjadi pilihan juri itu sendiri secara pribadi, tapi bukan pilihan dari peserta semuanya. Inilah. Nah, di peserta ini juga ada dua kategori. Ada yang peserta merasa kambingnya ini baik secara umum dan kalah bisa legowo, tapi ada juga yang menurut pakemnya sendiri, artinya kambing saya bagus, saya harus menang, kalah tidak terima. Itu sering gitu. Pak Mamat kayaknya Pak Mamat ini. Tapi ya, jangan salah Pak Kusairi. Dari berbagai macam komplainan dari peternak, sedikit banyak itu menambah ilmu dari juri. Andai kata kalau kita tidak komplain sama juri, mungkin yang jadi pandangan juri wis tak kayak ini masih bener, tapi kan belum tentu. Dengan adanya komplain dari peternak, mungkin itu mendapat tambahan ilmu. Harusnya juri juga terima kasih sama peternak. Juri nggak selalu benar tuh Pak. Ya iya tuh? Maksudnya begini, bukan tidak selalu benar, tapi juri harus mengevaluasi setiap kontes-kontes yang ada itu. Artinya apa? Perkembangan kambing dan nilai seni yang ada di kambing sesuai dengan permintaan peserta ini harus ditangkap betul oleh sebuah juri. Artinya apa? Wah, permintaannya peserta ini kambingnya sudah bagus begini-begini. Maka juri harus mengikuti pola itu. Artinya apa? Menambah kriteria-kriteria yang bisa meningkatkan kualitas nilai seni itu gitu. Berarti Pak Mamat kalau protes gitu itu nggak langsung diterima gitu ya Pak? Enggak, jadi gini, di kontesan itu biasanya ada waktu sendiri untuk melaksanakan protes. Itu pun ada wadahnya sendiri. Emang ada Pak? Iya, jadi tidak langsung protes di lokasi, enggak. Jadi ada aturan main. Ya, ada aturan main yang diterapkan pada waktu kontes. Emang ada ya, kita legal juga sendiri gitu juga harus mentaati peraturan yang ada. Jadi setiap kali kontes tidak harus kalah protes enggak. Kita juga harus mematuhi aturannya seperti ini, kita harus mematuhi. Dan bahkan dari pengalaman itu menambah ilmu bagi kami juga yang saya sebagai peternak, dengan motivasi, dengan adanya komplain dari berbagai teman-teman itu, kita mendapatkan ilmunya dari sebuah ajang kontes itu. Gitu. Ya. Berarti jadi saya menekankan gini, Mbak. Nilai seni itu nilai seni itu harus bisa dilihat. Ya, dilihat. Artinya apa? Dilihat dari pandangan para juri, pandangan para peserta, pandangan para penonton itu kelihatan bagus. Iya. Satu. Jadi semua gitu ya. Diraba. Diraba itu artinya apa? Meskipun dilihat bagus, diraba juga harus bagus. Artinya apa? Gitu. Bulu dengan kelihatan bagus itu diraba juga betul-betul bagus. Kambing yang betul-betul bagus itu diraba kelihatan juga indah, tidak kumal. Gini Pak, kadang-kala harapan peternak itu tidak sepenuhnya dilakukan oleh juri. Kita kadang-kadang juri itu kan ya juga manusia biasa. Kambing sudah kita rawat, tapi kadang-kala, ini saya Pak Usairi ya, ini cuma masukan buat peternak ya. Bisa itu. Kadang-kala kambingku wis tak umbah resik, wis tak salon, tapi kok didemek enggak gitu. Emang gitu Pak? Iya, kadang-kala. Jadi gini, tapi kita juga memaklumi. bisa. Gitu. Itu memang harapan peternak itu kan ada kambing yang bisa dilihat, diraba dan dirasakan. Artinya dirasakan itu dengan melihat kualitas itu kan merasa nyaman. Kambingnya bagus. Itu diterawang itu ya diterasakan. Nah, artinya apa yang dimaksud dengan Pak Mamat tadi selaku pemain kontes? Kok enggak? Jadi gini. Dirasakan. Itu perlu namanya perbaikan sebuah sistem. Kalau kemarin itu kan namanya juri itu kan diharuskan untuk melihat satu persatu kambing peserta kontes dan sebagainya untuk melihat meraba.
untuk menilai sebuah bulu itu tanpa diraba itu tidak bisa maksimal karena bulu itu kelihatan bagus belum tentu halus, belum tentu bersih dan sebagainya. Tapi tadi katanya Pak Mamat ada yang sampai nggak diraba Ya gitu memang ya? ada. Mungkin Tapi ada. ini perlu perbaikan memang. Karena apa? Banyaknya peserta di dalam kontes. Kalau Iya, iya. kalau kontes itu hanya pesertanya hanya 10, mungkin bisa Iya. diraba semua. Tapi ini pesertanya bisa sampai Jadi- satu kelas ini bisa sampai 50. Nah, dan jurinya ada 5. Jadi kalau Baik. mungkin ada juri yang meraba, ada yang Enggak. juri tidak Berarti meraba. Pak Mamat Mungkin ini yang pernah dilihat nih. pas juri yang Iya. tidak meraba. Pas dulu pas lagi anu sentimen bawaan langsung. Jadi tadi katanya Pak Kusairi itu ada 3 tadi tuh ya Pak ya. Namanya itu 3 sudut pandang seni. Iya. Apa aja tadi Pak? Dilihat, diraba, dan dirasa. dirasa. Penjelasannya tadi udah gitu ya Pak ya. 3 Iya. itu penting. Nah, kenapa Pak kok 3 itu kayaknya faktor-faktor yang paling utama? Ya, itu jadi secara inti keseluruhan dari melihat sebuah nilai seni, sudut kualitas seni itu harus melihat 3 itu. Nah, nanti dijabarkan melalui di dalam aturan kontes, di dalam pedoman penilaian kontes melalui pedoman kriteria penilaian. Itu banyak sekali. Jadi kriteria penilaian di dalam kontes kambing itu banyak sekali, ada 12 kriteria yang harus diketahui oleh para penghobi kontes. Jadi itu lebih dalam gitu ya Iya, Pak? jadi itu secara umumnya begitu, tapi secara khususnya itu harus melihat 12 kriteria di dalam nilai kontes. Ini kalau kita bahas 12 kriteria itu bisa lebih lama lagi nih ya Pak Iya, ya? itu masih perlu pembahasan yang lebih detail per masing-masing kriteria. Jadi satu kriteria ini harus ada pembanding. Ambil contoh aja, misalnya kepala. Ini yang dimaksud dengan kepala yang bagus bagaimana? Ini pembandingnya. Nanti kita bisa di episode berikutnya sekaligus memperlihatkan kepada sobat ternak semua, pemain kontes, penghobi kontes, Calon. gambar-gambar, foto-foto yang membedakan satu kriteria, misalnya kepala bagus, kepala yang sedang, kepala yang kurang. Ini bagaimana nanti kita bahas di episode berikutnya. Itu bisa jadi bahan kita next episode ya. Nah, itu tadi Pak Kusairi sudah jelasin pedoman dan kriteria dari kambing. Kita bisa bahas lebih dalam lagi di next episode ya Pak ya. Iya. Aku juga penasaran sih tentang kepala lah tadi, ada apa lagi? Ekor kalau nggak salah, aku pernah Ada, baca banyak gitu ya Pak ya. sekali Kayak gitu. Pantengin terus video kita masalah ini nanti ya di next episode terus. Lanjut ke Pak Mamat, aku masih banyak yang pengen Oh ya tanya nih Pak, ke Pak saya mau Mamat nanya nih. ini, aku juga penasaran nih. Oh ya Pak, berapa kali sih menang juara dalam kontes Pak? Udah berapa kali? Menang dalam kejuaraan kontes itu mungkin tidak bisa dihitung. Wih, buaya ya. Ya. Mohon maaf, bukannya saya ini sombong. Gini, Iya, sejak iya. tahun 2007 saya kan sudah Iya mulai sih. mengerti masalah kontes. Jadi kalau tidak salah saya 2008 itu sudah mulai ikut kontes. Dan pertama kali saya ikut kontes di Kanjuruhan itu saya menang juara 1. Oh, berarti pertama itu sudah jadi juara gitu ya Pak ya, nggak yang udah berapa tahun? Sebelumnya tidak, Mbak. Masuk menang enggak. Piye. Saya dulu ikut kontes, tapi ya enggak pernah juara, ngancene garo. Justru saya mulai mengenal dari beliaunya Pak Kusairi. Ya untuk saat ini mungkin Pak Kusairi, Pak Lem, Pak ya sebenarnya ya Mang. Ya, jadi dulu itu saya enggak kenal. Saya ikut juara, ikut kontes, selalu kalah. Terus saya punya pertanyaan, sakjane sing dinilai apa sih? Yang dinilai itu apa? Saya itu kurang mengerti. Baru dari beberapa kali pertemuan, dari beberapa kali kontes, saya baru mengerti. Oh ternyata kambing seni itu yang begini. Cara merawatnya, cara pemilihan bibit itu ada. Saya mengerti juga dari kontes. Dari kontes. Jadi Iya. ini apa bukti nyata kalau habis belajar kita mengetahui lebih betul. dalam dan akhirnya beneran juara Iya, berkali-kali betul. gitu ya Pak ya. Iya sih. Iya, ini yang sudah menelurkan kambing-kambing juara gitu ya Pak ya. Iya. Berapa paling mahal sih Pak kalau untuk kambing?
Yang pernah dijual. Oh, yang pernah dijual. Iya, yang untuk pernah jual. Ini bukan untuk sekedar pamer, enggak Mbak ya, ini cuma edukasi saja. Lumayan pamer. Jadi ini sebuah motivasi untuk peternak. Jangan sampai kita itu merasa takut dengan peternak kambing PE. Untuk pengalaman itu yang pernah saya alami dan yang pernah saya rasakan, harga paling mahal saya pernah menjual untuk kelas saya. Mungkin di luar mungkin lebih dari saya. Cuma yang pengalaman saya itu 75 juta. Itu satu ekor. Iya. Ya uang semua, Mbak. Iya. Saya menambahkan jadi begini. Di dalam dunia kontes kambing ini, kambing PE ini, jadi tidak semua pemain kontes ini terus menjadi juara. Saat ini yang saya lihat waktu itu, Pak Mamat itu adalah orang yang dulu konsisten di dalam bermain kambing kontes ini. Dan dia dulu akhirnya menurunkan bibit-bibit bagus. Terus akhirnya namanya melambung karena kambingnya juara, anaknya juga juara. Namun tidak terus berjalan. Masih ada saingan berikutnya, jadi tidak pasti harus di atas terus, enggak. Pasti. Tapi ada naik turunnya sebuah volume di dalam keberuntungan di dalam sebuah breeding dan bermain kontes. Yang perlu kita pahami adalah seorang peternak itu tidak harus belajar sebatas kemampuan. Jadi kita harus terus belajar. Jangan sampai setelah kontes menang kita harus berhenti, enggak. Kita harus selalu mengikuti kontes-kontes. Kalau enggak mengikuti kontes, enggak selalu belajar, mustahil kita akan mendapatkan nama besar. Oh, itu tadi. Ya, untuk kontes sendiri sebenarnya ini mengikuti perkembangan zaman. Kalau pasti. Dulu saya jujur saja ya, saya dulu dapat kambing itu dari Jawa Tengah. 2005. Kalau enggak salah 2007. Sudah 2007. Mungkin ya, itu pun request dari Pak Kusairi. Ada teman dari Jawa Tengah untuk menawarkan kambingnya. Dan untuk saat itu mungkin saya percaya, ternyata dari kenyataannya kambing itu memang bagus. Dan dari perawatan yang maksimal, alhamdulillah saya jual dengan harga 75 juta. Gitu. Belinya harga berapa, Pak? Iya. Pada saat itu kan 75 juta lakunya. Saya dulu belinya 21 juta. Itu umur iya, itu umur 6 bulan. Itu bagi saya waktu itu sudah sangat mahal. Iya lah Pak, bagi saya sekarang juga masih mahal. Iya Mbak, gini. Dulu namanya Sultan. Jadi sekarang mungkin sudah tidak ada, cuma itu legenda saja. Iya. Iya. Apa bentar, tadi namanya si kambing legend itu siapa Pak? Sultan. Iya. Barangkali kalian pernah dengar juara kambing etawan Sultan, inilah owner. Iya. Dari tapi bukan cuma Sultan itu Mbak, ada kambing-kambing lain yang saya jual di luar. Itu alhamdulillah juga mendapatkan kejuaraan yang maksimal. Ya, wes ini udah living legend. Iya sih. Orang yang tadinya tidak tahu seni, akhirnya tahu seni, nggak mengikuti kejuaraan nggak langsung juara, terus belajar ilmu ya Pak. Intinya kita harus tetap belajar dan belajar. Iya sih. Pernah nggak sih Pak beli kambing tiba-tiba berapa hari kemudian langsung mati gitu? Ya sering toh Mbak. Oh iya. Iya, bahkan saya kalau sering. Kalau kambing mati itu buat kami sebagai peternak itu mungkin sudah biasa Mbak. Yang namanya kambing punya nyawa Mbak. Ya tetap kita kalau tidak punya angen-angen kalau kita beli itu langsung hidup enggak. Kalau kita itu sudah mati ya wis, ngancene ramelon dulu. Cari lagi. Iya. Mati satu tumbuh itu seribu. sebagai motivasi Mbak. Kalau kambing itu kita beli terus mati, itu sebuah pengalaman. Kenapa ya kok mati? Nah, kita harus belajar lagi. Kambing ini mungkin dari pola pakannya yang salah, mungkin perawatannya yang salah. Jadi kita harus tidak boleh sekaligus mati, kita terus berhenti. Saya punya prinsip, saya mengeluarkan budget, saya mengeluarkan uang untuk beli kambing. Kalau kambing itu mati, harus kita tambahi lagi. Asalnya kambing harus jadi kambing lagi. Mentalnya harus punya dulu tuh kayak gitu ya Pak ya. Oh ya Pak, pesan dan kesan untuk peternak yang lihat video. Ya, untuk pesan dan kesan. Untuk pesan, saya mohon untuk peternak seluruh Indonesia jangan berkecil hati. Gak usah wedi ternak PE. Ternak PE itu adalah
sebuah kenikmatan sendiri, sebuah apa ya, pengalaman yang perlu kita lakukan. Soalnya apa? Itu merupakan hiburan. Nah, kesannya alhamdulillah dari berbagai tahun ke tahun, mungkin dari sebuah kontes itu ada peningkatan. Nah, ini kita juga sebagai peternak ya terima kasih dengan adanya wawasan dari Pak Kusairi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon ada selalu koreksi-koreksi untuk tahap kontes-kontes berikutnya. Jangan sampai kita sebagai peternak itu apa ya, setiap kali kontes kok mesti gak puas. Ya gitu kan. Nah, itu harapan kita sebagai peternak. Bukan sebuah cuma hobi, itu juga investasi. Oh iya, benar-benar. Iya, bisnis, Mbak. Dulu saya beli tanah, itu asalnya ya jual dari kambing, Mbak. Iya, menjadi punya tanah karena kambing. Mari ini aku tak anu, Pak. Juga berternak, Mbak. Iya kan? Calon pemula ini kayak aneh Pemula gitu. iya, gila. Kalau Pak Kusairi sebagai juri nih, sudut pandang juri, pesan dan kesan dong buat Iya, Pak. Ya, para ini pemula ada itu. beberapa pesan untuk pada para sobat ternak semua. Untuk yang pertama, pesan untuk para pemain kontes. Jadi janganlah menjadi pemain kontes yang instan. Instan dalam arti begini, belum tahu kriteria yang sesungguhnya, akhirnya membeli kambing mahal, terus diikutkan kontes kalah. Nah, disitulah kesalahan yang fatal bagi seorang pemain kontes. Sebaiknya gimana, Pak? Sebaiknya harus belajar dulu, mengikuti perjalanan kambing kontes dulu. Jadi setelah tahu kriteria yang dimaksud di dalam arena penjurian, baru membeli atau bisa beternak sendiri untuk menghasilkan hasil breeding yang baik. Nah, yang terakhir, bahwa ternak kambing PE ini selain diambil dari sisi hobinya, adalah sebuah hobi, investasi dan bisnis. Jadi tidak ada orang yang rugi apabila dia melaksanakan sebuah kegiatan beternak kambing PE ini. Karena kambing PE ini selain sisi jualnya tinggi melalui kambing hobi, ada juga susunya yang bisa dijual dan juga nilai dagingnya yang lebih tinggi. Jadi semuanya menguntungkan. Gitu. Iya. Ini kalau yang aku tangkap, meskipun dari pemain, dari juri, intinya proses ya, Pak ya. Iya, harus sebuah proses semua ini itu yang harus pada dijalani. akhirnya, untuk pemula loh ya, untuk pemula bagi kalian yang mau jadi memasuki belajar dunia kontes. belajar dulu baru praktek. Kalah itu wajar, mati itu wajar gitu ya, Pak ya tadi ya. Gitu. Rugi ya. Hari ini aku dan Mbak Wina mendengar unek-unek dari dua sudut pandang berbeda, yaitu si pemain dan si juri. Dan perbedaan-perbedaan ini seru sih ya, Pak ya. Seru ya, Pak ya, kita dengerin mereka tadi. Dan kayak gitu sebagai apa ya, untuk saling tukar pengalaman. Iya, tukar pengalaman, sharing, saling support, saling koreksi gitu ya, Pak ya. Tuh, intinya untuk mensukseskan kontes ke depannya. Betul. Gitu. Sobat ternak. Yes, itu tadi kita udah dengar langsung perdebatan dari beliau-beliau ini, dan kita juga udah belajar ya, Pak, mengenai kriteria, terus pedoman yang kita mungkin akan bahas lagi di next video gitu. Nah, cukup sekian ya video kali ini tentang segmen adventure. Yuk, Pak, kita bareng-bareng yuk. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. MD Project.